Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi, umat Islam dipimpin oleh para khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini dikenal dengan masa kepemimpinan yang berlandaskan syura dan nilai-nilai keadilan Islam. Namun, setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan berakhirnya masa kekuasaan Hasan bin Ali yang menyerahkan kekhalifahan demi persatuan umat, muncullah kekuasaan dari keluarga Bani Umayyah melalui tokohnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebelumnya adalah gubernur Syam sejak masa Khalifah Umar setelah konflik panjang dalam Perang Siffin dan kemudian terbentuknya tahkim atau arbitrase. Ia membangun legitimasi politik yang kuat. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan padanya pada tahun 661 Masehi, Muawiyah diangkat menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah, kekhalifahan pertama yang bersifat turun-temurun, menggantikan sistem syura. Dalam pemahaman Sunni, penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah dianggap sebagai ijtihad politik yang sah demi mencegah pertumpahan darah umat Islam. Dan masa itu dikenal sebagai tahun Jamaah atau persatuan. Kekuasaan Bani Umayyah kemudian berpusat di Damaskus, Suriah. Di bawah pemerintahan ini, Islam menyebar luas hingga ke wilayah Spanyol di barat dan India di timur. Namun, pergeseran sistem dari syura ke monarki menimbulkan banyak perdebatan dalam sejarah Islam, termasuk kritik dari berbagai kelompok yang merasa kekuasaan telah menjauh dari semangat awal Islam. Disinilah muncul benih-benih konflik yang akan terus berkembang, terutama dari keturunan Bani Hashim dan pendukung Ahlul Bait yang merasa kekuasaan telah disimpangkan. Di masa kejayaannya, dinasti Umayyah mencapai kemakmuran dan perluasan wilayah yang luar biasa. Khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik memimpin dengan tangan besi dan organisasi yang rapi. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara, sistem administrasi diperkuat, dan pembangunan infrastruktur seperti Masjidil Aqsa dan Masjid Umayyah menjadi bukti kemajuan peradaban Islam. Namun, keberhasilan politik ini dibayangi oleh berbagai ketegangan internal. Kritik keras datang dari golongan yang menganggap kekuasaan Umayyah bersifat nepotis, meminggirkan kaum non-Arab, Mawali, serta keras terhadap lawan politik. Tokoh-tokoh dari kalangan Ahlul Bait dan para pendukungnya mulai menunjukkan perlawanan secara diam-diam. Salah satu yang paling mengguncang adalah tragedi Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husain bin Ali, terbunuh oleh pasukan Khalifah Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 Masehi. Kejadian ini menjadi luka mendalam bagi banyak umat Islam. Meski dalam pemahaman Sunni, kesalahan ini dipandang sebagai kezaliman penguasa, namun tidak membatalkan keabsahan kekhalifahan secara umum. Para ulama Sunni memandang bahwa selama pemimpin masih menegakkan salat dan hukum Islam, maka tidak boleh memberontak, kecuali terlihat kekufuran yang nyata. Konflik sektarian pun mulai mengeras. Golongan Syiah menganggap bahwa hanya keturunan Ali dan Fatimah yang berhak atas kepemimpinan umat. Sementara itu, kelompok-kelompok lain, termasuk Khawarij, juga memberontak dengan tafsir mereka sendiri. Ketegangan antara pusat kekuasaan Umayyah dengan oposisi terus meningkat, terutama dari Bani Abbas, cabang Bani Hashim, yang merasa punya legitimasi atas kekhalifahan. Kelemahan pemerintahan yang korup, ketidakpuasan rakyat non-Arab, serta tekanan kelompok-kelompok ideologis menjadi sebab utama keruntuhan dinasti Umayyah. Situasi ini dimanfaatkan oleh gerakan revolusioner dari Bani Abbas yang kemudian menggulingkan Umayyah dan memulai dinasti baru. Kehancuran dinasti Umayyah tak terjadi tiba-tiba. Ia datang perlahan, diawali dari ketidakpuasan yang mengakar di wilayah timur kekhalifahan, Khurasan, Irak, dan sekitarnya. Banyak penduduk non-Arab, Mawali, merasa diperlakukan tidak adil oleh elit Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pajak yang berat, diskriminasi, serta sikap eksklusif penguasa membuat bara pemberontakan menyala di bawah tanah. Dalam situasi inilah Bani Abbas, keturunan dari Abbas bin Abdul Muththalib, paman Nabi, mengatur gerakan rahasia. Mereka mengklaim bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya kembali ke tangan keluarga Nabi. Namun, berbeda dari Syiah yang mengangkat Ali dan keturunannya sebagai satu-satunya pewaris sah, Bani Abbas memposisikan diri sebagai alternatif. Mereka menjalin hubungan cerdas dengan kelompok Syiah, namun tidak mengikat diri pada satu mazhab tertentu. Gerakan revolusi Abbasiyah dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh militer karismatik dari Khurasan. Ia berhasil menggalang kekuatan besar yang terdiri dari Mawali, orang-orang Arab Timur,
dan simpatisan Ahlul Bait. Dengan strategi gerilya dan propaganda yang terencana, mereka melancarkan perlawanan terbuka terhadap dinasti Umayyah. Slogan mereka menarik simpati banyak orang. Ar-Ridha min Ali Muhammad, pemimpin yang diridai dari keluarga Muhammad. Pada tahun 750 Masehi, dalam pertempuran Zab di Irak, pasukan Abbasiyah berhasil menghancurkan pasukan Khalifah Marwan II, Khalifah terakhir Umayyah. Marwan dibunuh saat melarikan diri ke Mesir. Dengan kemenangan ini, Abul Abbas As-Saffah diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Ia menyatakan kekhalifahan baru yang berlandaskan keadilan dan pengembalian hak kepada Ahlul Bait. Namun, seperti halnya dinasti Umayyah, kekuasaan Abbasiyah pun segera menjadi sistem monarki turun-temurun. Meski awalnya mereka menjanjikan keadilan dan perlindungan terhadap keluarga Nabi, kenyataannya banyak tokoh Syiah yang kemudian disingkirkan atau bahkan dibunuh. Abbasiyah tidak menyerahkan kekuasaan kepada keturunan Ali, tapi kepada diri mereka sendiri sebagai cabang lain dari Bani Hashim. Dalam perspektif Sunni, naiknya Abbasiyah merupakan bagian dari dinamika politik yang sah selama pengangkatan khalifah dilakukan secara musyawarah atau baiat dari perwakilan umat. Ulama Ahlus Sunnah memandang bahwa kekuasaan bukan semata-mata karena nasab, tapi karena kemampuan menjaga agama dan umat. Oleh karena itu, kekhalifahan Abbasiyah diterima secara umum oleh mayoritas ulama Sunni di dunia Islam. Maka berdirilah kekhalifahan baru yang berpusat di kota Baghdad, kota yang nantinya akan menjadi mercusuar ilmu dan peradaban. Namun konflik dan tantangan internal belum berakhir. Masih banyak perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok umat, termasuk Syiah yang merasa dikhianati oleh Abbasiyah yang hanya menggunakan nama Ahlul Bait untuk merebut kekuasaan. Setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah, Bani Abbas memindahkan pusat kekhalifahan dari Damaskus ke kota Baghdad yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini dirancang sebagai pusat ilmu, administrasi, dan kekuasaan baru. Baghdad segera tumbuh menjadi kota terbesar dan terpenting di dunia Islam, bahkan di seluruh dunia kala itu. Khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal sebagai administrator ulung. Ia memperkuat otoritas kekhalifahan, menata struktur pemerintahan, dan menyingkirkan para lawan politik yang dianggap berbahaya, termasuk para pendukung keturunan Ali yang sebelumnya sempat diberi janji kekuasaan. Salah satu korban penting adalah Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah, cicit Hasan bin Ali, yang memimpin pemberontakan di Madinah, namun akhirnya gugur di tangan pasukan Abbasiyah. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa kekuasaan Abbasiyah bukanlah kekhalifahan Ahlul Bait, sebagaimana yang diharapkan sebagian kelompok Syiah. Meski sama-sama berasal dari Bani Hashim, Abbasiyah menolak menyerahkan kekuasaan pada keturunan Ali dan Fatimah. Mereka membangun narasi bahwa mereka lebih layak karena lebih dekat kepada Nabi melalui jalur Abbas dan lebih mampu memimpin secara politik. Dalam pemikiran Sunni, tidak ada syarat nasab sebagai keharusan dalam kepemimpinan Islam. Yang utama adalah kemampuan menegakkan keadilan, menjaga agama, dan mengayomi umat. Oleh karena itu, selama Abbasiyah menunjukkan komitmen pada syariat dan kestabilan, mayoritas ulama Ahlus Sunnah tetap memberikan dukungan. Di sisi lain, struktur birokrasi Abbasiyah berkembang pesat. Para wazir, perdana menteri, gubernur, dan pegawai negara diangkat dari berbagai latar belakang, termasuk bangsa Persia dan Mawali. Ini menciptakan kekuatan administratif yang tangguh, namun sekaligus membuka celah munculnya faksi-faksi internal. Tidak jarang terjadi konflik antara penguasa pusat dan gubernur wilayah, yang pada akhirnya melemahkan kontrol khalifah atas seluruh wilayah Islam. Selain itu, konsolidasi Abbasiyah juga ditandai dengan pendekatan ilmiah. Di bawah Al-Mansur dan penerusnya, karya-karya filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika diterjemahkan dari Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Ini kelak menjadi fondasi masa keemasan intelektual Islam. Namun di balik semua itu, benih konflik keagamaan semakin tajam. Kaum Syiah yang merasa dikhianati mulai membentuk mazhab sendiri yang berbeda dengan Sunni. Kelompok-kelompok ekstrim seperti Ismailiyah, Zaidiyah, dan lainnya muncul sebagai perlawanan terhadap kekuasaan pusat. Abbasiyah harus berhadapan dengan pemberontakan sektarian yang terus muncul dari waktu ke waktu. Dalam pemahaman Sunni, konflik ini dipandang sebagai fitnah atau ujian besar dalam sejarah Islam yang harus dijelaskan secara adil dan proporsional.
kekhalifahan tetap dipandang sah selama tidak menyimpang dari syariat. Meskipun realitas politik terkadang mengandung kezaliman, ulama Sunni tidak menolak adanya kekurangan dalam para khalifah, namun tetap menekankan pentingnya persatuan umat dan stabilitas. Kekuasaan Abbasiyah kini telah mapan di Baghdad, namun tantangan ideologi dan sektarian belum selesai. Justru disinilah pertarungan pemikiran antara Sunni dan Syiah mencapai titik penting dalam sejarah Islam berikutnya. Di tengah gejolak politik dan pergolakan ideologi pada masa awal dinasti Abbasiyah, muncul satu kekuatan moral yang menjadi penopang kestabilan umat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bukan hanya ahli ibadah dan ilmu, tetapi juga penjaga akidah dan penuntun umat di tengah fitnah besar yang mengancam persatuan Islam. Sejak berdirinya Abbasiyah, para ulama memiliki hubungan yang kompleks dengan para khalifah. Di satu sisi, mereka dihormati sebagai otoritas agama. Di sisi lain, mereka sering berada dalam tekanan politik agar mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Namun banyak dari mereka menolak tunduk pada kekuasaan dan tetap menjaga integritas ilmiah serta keikhlasan dakwah. Salah satu contoh penting adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ia hidup di masa awal Abbasiyah dan dikenal kritis terhadap kebijakan penguasa. Meski dihormati karena keilmuannya, ia menolak jabatan hakim dari Khalifah Al-Mansur karena tak ingin terlibat dalam politik yang tidak sejalan dengan hati nuraninya. Akibatnya, ia dipenjara dan wafat dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, keteguhannya menjadi teladan besar bagi ulama generasi berikutnya. Setelah itu, muncul Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Mesir dan Irak, serta Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi simbol keberanian ulama Sunni. Khususnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, terjadi ujian besar bernama Mihnah, sebuah kebijakan di mana negara memaksa ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan, mengikuti ajaran Mu'tazilah yang kala itu didukung oleh istana. Sebagian ulama terpaksa mengikuti demi keselamatan, namun Imam Ahmad bin Hanbal menolak meski disiksa, dipenjara, dan dipukuli. Ia berkata bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Keteguhannya membuat banyak rakyat kembali percaya kepada ulama dan meragukan intervensi negara dalam perkara akidah. Dari perjuangan para imam inilah terbentuk satu pilar penting dalam pemikiran Sunni, pemisahan antara otoritas agama dan kekuasaan politik. Ulama Ahlus Sunnah menjaga ajaran Rasulullah SAW melalui sanad yang jelas dan ilmu yang sistematis, sementara mereka tidak membenarkan pemberontakan terhadap penguasa yang masih menegakkan sholat dan tidak menunjukkan kekufuran terang-terangan. Prinsip ini berdasar pada hadits-hadits Nabi yang menganjurkan kesabaran dalam menghadapi penguasa zalim demi menjaga persatuan umat. Ulama Sunni juga berperan besar dalam membendung pemikiran ekstrim Syiah maupun Khawarij yang ingin menggulingkan kekuasaan melalui jalan kekerasan. Mereka mempromosikan jalan ilmu, dakwah, dan nasihat sebagai sarana perbaikan umat. Dalam pemahaman Sunni, khilafah adalah sistem politik Islam, namun tidak harus melalui keturunan tertentu. Yang penting adalah keadilan, syariat, dan maslahat umat. Dengan posisi ini, ulama Sunni menjadi penyeimbang antara rakyat dan penguasa. Mereka menjadi suara kebenaran yang tidak terikat kekuasaan, dan karena itulah pengaruh mereka sangat luas. Madrasah-madrasah dan majelis ilmu tumbuh pesat, membentuk jaringan keilmuan yang akan menjadi dasar kemajuan dunia Islam selama berabad-abad. Namun, tantangan belum berakhir. Di balik dinding kekuasaan Abbasiyah, pertarungan ideologi terus menyala, dan konflik antara Sunni dan Syiah pun akan memasuki babak berikutnya yang lebih terbuka dan penuh pertaruhan. Seiring menguatnya kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad, pertarungan ideologi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah semakin terbuka dan sistematis. Kedua kelompok ini bukan sekadar berbeda dalam hal fiqh, tetapi juga dalam prinsip dasar kepemimpinan dan tafsir sejarah. Dalam pandangan Sunni, kekhalifahan tidak bergantung pada nasab, tetapi pada baiat dan kemampuan seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan dan menjaga syariat. Oleh sebab itu, para khalifah dari Abu Bakar hingga Umayyah dan Abbasiyah tetap dianggap sah, meskipun mereka bukan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Adapun kesalahan atau kezaliman penguasa tetap dikritik, namun tanpa membatalkan keabsahan sistem kekhalifahan. Sebaliknya, dalam ideologi Syiah, khususnya kelompok Itsna Asyariyah dan Ismailiyah, hanya keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang berhak memimpin umat. Mereka memandang bahwa kekuasaan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai pengalihan yang tidak sah dari hak Ali.
Bahkan sebagian kelompok ekstrem menyatakan para sahabat besar sebagai pengkhianat, kecuali segelintir nama. Konflik ini bukan sekadar dalam kitab, tapi berujung pada pertumpahan darah. Beberapa kelompok Syiah radikal melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Abbasiyah karena merasa dikhianati oleh klaim semu akan keadilan Ahlul Bait. Pemberontakan seperti yang dipimpin oleh Zaid bin Ali, Yahya bin Zaid, dan kemudian gerakan Qaramithah menjadi bukti nyata bahwa pertarungan ini tidak bisa dihindari. Namun, dinasti Abbasiyah, meskipun berasal dari keluarga Nabi, justru semakin condong pada pemikiran Sunni. Ini karena stabilitas negara hanya bisa dijaga jika ideologi ekstrem ditekan. Ulama Sunni menjadi rujukan istana, sementara ulama Syiah banyak yang hidup dalam bayang-bayang pengawasan atau penindasan. Pada masa ini pula muncul berbagai tulisan untuk membentengi akidah Sunni. Tokoh seperti Imam Al-Asy'ari, Al-Maturidi, dan Al-Ghazali mengembangkan pemikiran teologis Ahlus Sunnah yang mampu menjawab tantangan dari Mu'tazilah, Syiah, dan kelompok ekstrim lainnya. Buku-buku tentang akidah ditulis, madrasah resmi dibangun, dan sistem pengajaran sanad dijaga ketat untuk menghindari infiltrasi pemikiran menyimpang. Dalam konteks ini, pemahaman Sunni memposisikan diri di tengah, tidak menuhankan Ahlul Bait, namun juga tidak menafikan keutamaannya. Sunni mencintai Ahlul Bait sesuai ajaran Nabi, tanpa jatuh ke dalam sikap fanatik berlebihan. Begitu pula terhadap sahabat, Sunni memuliakan semua sahabat Nabi, karena mereka adalah perantara penyebaran Islam dan wahyu Allah. Konflik antara Sunni dan Syiah juga dipengaruhi oleh politik global saat itu. Beberapa dinasti lokal yang anti-Abbasiyah mendukung ideologi Syiah, seperti dinasti Buaih dan kemudian dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir dan mengklaim sebagai khalifah tandingan. Abbasiyah pun harus berhadapan dengan kekhalifahan lain yang menyaingi otoritas mereka secara politik dan teologis. Namun dengan kekuatan ilmiah, jaringan ulama, dan dukungan mayoritas umat, pemikiran Sunni tetap menjadi arus utama dunia Islam. Ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lainnya berhasil mengumpulkan dan menyaring hadits yang menjadi dasar hukum dan akidah Sunni hingga hari ini. Maka, pertarungan ini tidak berakhir dengan perang pedang saja, tetapi juga di medan ilmu. Dan dalam medan itu, Sunni berhasil membentengi umat dari perpecahan lebih besar, meski bayang-bayang konflik sektarian masih akan terus membayangi perjalanan sejarah Islam hingga berabad-abad berikutnya. Masa keemasan dinasti Abbasiyah berlangsung terutama pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, di mana kekhalifahan menjadi pusat peradaban dunia. Khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun memainkan peran penting dalam menjadikan Baghdad sebagai kota ilmu, budaya, dan inovasi. Dunia Islam saat itu menjadi mercusuar kemajuan saat Eropa masih terjebak dalam zaman kegelapan, Dark Ages. Abbasiyah berhasil menciptakan lingkungan intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, di Baghdad menjadi pusat penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah umat Islam mengenal filsafat Aristoteles, matematika India, serta ilmu kedokteran Yunani yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi atau matematika, Ibnu Sina, kedokteran, Al-Farabi, filsafat, Al-Biruni, astronomi, dan Ibn Al-Haytham, optik, lahir dalam suasana yang mendorong pencarian ilmu dan penelitian. Mereka bukan hanya menyalin ilmu, tapi memperkaya dan mengembangkan pemikiran dunia, hingga kelak karya mereka menjadi rujukan utama di Barat berabad-abad kemudian. Ulama dan ahli hadits seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi juga menyusun koleksi hadits-hadits sahih dengan metode ilmiah ketat yang menjadi pilar hukum Islam. Mazhab-mazhab fikih Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mencapai kematangan dalam era ini dengan pengikut tersebar dari Andalusia hingga Asia Tengah. Hal penting yang membedakan kejayaan Abbasiyah dibanding masa Umayyah adalah kedalaman ilmu dan toleransi terhadap keberagaman intelektual. Namun, semua itu tetap diikat dengan bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai acuan utama dalam akidah dan syariat. Perbedaan fikih dan ijtihad diperbolehkan selama tidak keluar dari prinsip dasar Islam. Di sisi lain, keemasan ini tidak lepas dari tantangan.
aliran-aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Syiah ekstrem, dan filsafat bebas terus menantang otoritas Sunni. Namun ulama seperti Imam Al-Ghazali memainkan peran besar dalam menyatukan ilmu kalam, tasawuf, dan syariat menjadi sistem pemikiran Islam yang utuh dan stabil. Pemikiran Sunni yang moderat dan inklusif menjadi fondasi yang kuat bagi peradaban Islam saat itu. Dalam pemahaman Sunni, ilmu bukan hanya akal dan rasio, tetapi juga wahyu dan hikmah. Oleh karena itu, pencarian ilmu selalu disertai dengan keimanan dan adab. Tidak heran bila banyak ulama juga menjadi sufi seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mempertemukan ilmu zahir dan batin dalam satu kesatuan. Namun seperti roda zaman, kejayaan tidak abadi. Setelah masa keemasan ini, tanda-tanda kemunduran mulai muncul. Persaingan kekuasaan internal, melemahnya otoritas khalifah, dan bangkitnya dinasti-dinasti lokal mulai menggerogoti kekuatan pusat. Baghdad yang dahulu terang benderang, lambat laun diliputi bayang-bayang konflik. Tetapi warisan ilmu dan pemikiran Sunni dari masa ini tetap hidup hingga kini. Ia menjadi bekal umat Islam dalam menghadapi zaman, membangun kembali kejayaan, dan menjaga kemurnian akidah dalam bingkai rahmat dan ilmu. Dan bab terakhir dari kisah ini akan mengantarkan kita pada akhir tragis dinasti Abbasiyah, namun juga pada warisan agung dua dinasti besar Islam. Setelah berabad-abad menjadi pusat peradaban Islam, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran serius pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Otoritas khalifah semakin lemah, sementara kekuasaan real seringkali dipegang oleh para amir dan panglima militer. Baghdad tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuatan Islam. Dinasti-dinasti lokal seperti Bani Seljuk, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan kemudian Mamluk mulai mengambil peran dominan di berbagai wilayah. Faktor lain penyebab runtuhnya adalah krisis internal yang parah, korupsi merajalela, perebutan kekuasaan antar anggota keluarga Abbasiyah, dan ketergantungan berlebihan pada militer bayaran, terutama dari bangsa Turki. Ketika pemimpin militer lebih kuat dari khalifah, maka sistem kekhalifahan hanya tinggal simbol, bukan lagi kekuasaan sejati. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Dalam peristiwa tragis ini, khalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad, Al-Musta'sim, dibunuh secara brutal. Kota Baghdad dihancurkan, perpustakaan besar dibakar, dan ribuan ulama serta penduduk dibantai. Dunia Islam terguncang hebat. Bagi banyak umat, ini terasa seperti runtuhnya tiang utama peradaban Islam. Namun dalam pemahaman Sunni, hilangnya pusat kekuasaan bukan akhir dari agama. Islam tidak berdiri karena negara, tapi karena wahyu dan ilmu. Oleh karena itu, para ulama tetap melanjutkan dakwah, pendidikan, dan penjagaan syariat, meski kekhalifahan hancur secara politik. Pasca tragedi Baghdad, keturunan Abbasiyah masih bertahan di Kairo, di bawah perlindungan dinasti Mamluk. Mereka tidak memiliki kekuasaan politik nyata, tetapi dijaga sebagai simbol kekhalifahan, sampai akhirnya kekhalifahan dihapus secara resmi oleh Turki Utsmani pada tahun 1517. Saat itu, Sultan Selim Paribar mengambil gelar khalifah dan mengklaim mewarisi legitimasi dari Abbasiyah. Meski baik Umayyah maupun Abbasiyah telah lama runtuh, warisan mereka tetap hidup hingga kini. Dinasti Umayyah meninggalkan jejak perluasan wilayah Islam yang luar biasa, menyebarkan Islam dari Spanyol hingga Asia Tengah. Sementara dinasti Abbasiyah mewariskan peradaban ilmu pengetahuan, budaya, dan sistem pendidikan yang mengakar kuat dalam sejarah Islam. Bagi umat Sunni, kisah dua dinasti ini mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak turun-temurun. Kepemimpinan yang sah tidak bergantung pada garis keturunan, tetapi pada syariat, baiat, dan kemampuan menegakkan keadilan. Keberhasilan mereka diukur bukan dari berapa luas kekuasaannya, tapi dari seberapa besar mereka mampu menjaga agama dan maslahat umat. Hari ini, umat Islam dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah panjang ini, bahwa fitnah dan konflik bisa melemahkan umat jika tidak disikapi dengan ilmu dan hikmah, bahwa perbedaan harus dikelola, bukan dipertajam, dan bahwa kekuatan umat bukan pada kekuasaan semata, tetapi pada persatuan akidah dan kejayaan ilmu. Warisan Umayyah dan Abbasiyah bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang umat ini. Umat yang pernah memimpin dunia, bukan karena jumlah dan senjata, tetapi karena cahaya wahyu dan kejernihan ilmu yang diwariskan oleh para ulama Sunni dari generasi ke generasi.